Yuk kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami kembali akan belajar dan juga mengikuti satu arahan dari firman-Mu dan dalam kuasa Roh-Mu, Allah yang tidak pernah kami pikirkan lebih banyak, pribadi Roh Kudus yang seringkali kami anggap sebagai suatu kekuatan semata-mata. Tapi hari ini kami mau belajar dalam pribadi Roh Tuhan, Roh Kristus juga. Ajarlah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau yang menjadikan segala sesuatu dari awal sampai akhirnya. Pekerjaan firman yang bisa kami mengerti, bisa kami nikmati, dan kami alami, serta begitu banyak pergumulan yang kami alami menjadi satu doa yang tak terkatakan dari Roh Kudus kepada Bapa, sehingga setiap kami mengalami satu pergumulan di dalam kekuatan pribadi Roh Kudus ini. Dan ajarlah kami untuk mengerti rahasia-rahasia yang besar tentang pekerjaan dan peranan Roh Kudus, khususnya dalam kerajaan Allah. Bimbinglah kami supaya kami bisa melihat hal-hal yang begitu indah dan begitu ajaib, yang jarang kami dengarkan, jarang kami mengerti, serta kami alami dalam perjalanan iman kami. Bawalah hati kami untuk tetap setia dan tidak pernah Engkau tinggalkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita hari ini membuka Yoel pasal yang kedua ya. Nanti kita buka kisah Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Ini judulnya adalah Hari Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa ini terjadi juga dalam kisah pasal 2, ayat 17 dan selanjutnya. Saya bacakan yang ada di dalam Yoel pasal 2, Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan. Nah, dikatakan aku itu adalah Allah sendiri. Akan mencurahkan rohku. Jadi setiap perkataan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, Roh kebenaran itu adalah bukan pribadi yang sama ya, tetapi pribadi yang berbeda, Allahnya sama, Allah yang esa, ya, disebut sebagai Allah yang tidak ada duanya. Tapi dalam diri keberadaan Allah itu, Allah memiliki 3 pribadi dan fungsi serta peranannya itu berbeda-beda, ya, tapi semua adalah Allah yang sama. Dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan ini akhirnya terjadi di Pentakosta ya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi ini lingkupnya adalah lingkup orang Israel, termasuk di dalamnya budak-budak orang Israel. Yang bekerja pada orang Israel itu semua mendapatkan berkat dari keturunan Abraham. Jadi ini berkaitan dengan keturunan Abraham, berkaitan dengan lahirnya Isa, berkaitan dengan turunnya Roh Kudus, berkaitan dengan Yesus datang, berkaitan dengan seluruh pekerjaan Roh Kudus yang akan tiba juga, dan kelahiran gereja sebagai gereja yang ditetapkan oleh Tuhan, itu semua berkaitan dengan hari Pentakosta. Ya, Pentakosta, hari yang ke-50. Nah, sore kita akan pelajari, beberapa waktu yang lalu saya membuat satu rekaman ya tentang makna angka 7. Nanti sebagian kita akan ulangi sedikit. Nah, kita lihat di dalam kisah pasal 2 sekarang. Kisah pasal 2, khotbah Petrus ya. Kisah pasal 2, Pentakosta. Dikatakan di sini ya. Kisah pasal 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, nah di sini dikatakan Pentakosta, Paskah itu hari yang ke-40 itu, dan kemudian kita tahu bahwa setelah 10 hari kemudian, setelah itu dikatakan setelah Paskah 30 hari, 40 hari, 10 hari kemudian hari Pentakosta. Nah, setelah itu dikatakan bahwa hari Pentakosta itu adalah hari raya pendamaian sebenarnya. Sama ya, jadi Shavuot atau Sufot atau Shavuot gitu. Nah, setelah itu adalah hari yang ke-50. Nah, hari ke-50 itu apa artinya ke-50? Itu artinya adalah 7 kali 7 ditambah hari yang sempurna dari pekerjaan Allah, hari ke-8. Jadi hari kelengkapan dan hari masuk di dalam
kehidupan kekal, hari masuk dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Jadi 7 kali 7 kemudian dilipatkan 49 menjadi plus 1. Jadi hari ke-7 masuk ke zaman yang baru. Jadi ke-8 itu zaman baru. Kata berbahagia itu adalah orang-orang yang sudah diberikan hidup dalam zaman yang baru. Jadi ketetapan yang baru dari Tuhan, perjanjian yang baru. Nah, sore itu semua angkanya 7. Jadi perjanjian itu ada 7 perjanjian. Dan masuk ke dalam perjanjian yang kekal, itu perjanjian yang tanda petik, perjanjian yang ke-8. Ya, pernah saya bahas dalam buku yang pernah ditulis itu ya, Rahasia Gereja Berpusatkan Kristus itu pernah saya bahas. Kenapa perjanjian 7, terus kemudian di Pentakosta ditetapkan menjadi masuk dalam perjanjian yang kekal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu perjanjian yang bukan perjanjian Allah dan manusia, tapi perjanjian Allah dengan Allah. Ya, Allah mengutus anaknya dalam perjanjian itu. Nah, ini jarang dibahas. Kenapa? Karena memang kaitannya kurang begitu dikenal ya, familiar gitu. Tetapi kalau kita masuk ke dalamnya, perjanjian yang kekal itu menjadi dasar 7 perjanjian itu. Kalau kita lihat nanti di angka-angka 7 itu selalu angka itu berkeliling ya. Angka itu berkeliling artinya disuruh mengulangi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari yang ke-7. Dan itu kita tahu bahwa Naaman juga diminta untuk mandi itu, bukan cuci muka ya, mandi. Jadi mencelupkan seluruh badannya ke sungai itu 7 kali. Dan 7 kali, 7 kali, 7 kali. Dan juga bujang dari Elia juga 7 kali diminta untuk naik melihat apakah akan ada hujan. Nah, itu juga 7 kali. Dan kita lihat bahwa angka 7 itu sangat banyak sekali di dalam kitab Wahyu. Dan khususnya Rasul Yohanes, Rasul angka 7. Jadi Yohanes, Injil Yohanes, 7 kata-kata I am Tuhan Yesus. Kemudian 7 mujizat. 7 yang berkaitan dengan hari-hari perayaan gitu kan. Dan ini semua hal-hal yang bersifat simbolis ya, apokaliptis, dan itu bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang sudah diterima dan menjadi kekuatan di dalam diri kita. Nah, kita akan melihat ini apa makna daripada hari yang sempurna setelah 7 kali 7 ditambah hari yang Pentakosta, hari yang ke-50, hari kebebasan, hari tidak ada dosa, tidak ada perkabungan, tidak ada. Nah, itu semua di dalam kitab Wahyu pasal 21 itu dikatakan bahwa tidak ada air mata, tidak ada semua. Itu adalah hari sempurna, hari Pentakosta. Hari yang tidak ada lagi yang tidak damai. Tidak ada lagi dosa. Nah, itu artinya gitu ya. Jadi shalom sudah saya jelaskan, shalom itu artinya bukan hanya kita damai, kita tenang ya, tetapi kita diberi oleh Tuhan sesuatu yang tidak ada yang mengikat, luas. Yaitu arti kata shalom itu artinya juga luas, dari kata syadik ya, atau dari kata kebenaran juga banyak unsur-unsurnya gitu, dari shin itu. Nah, kita diperluas dan diperkembangkan, diperlebar, hati kita tuh menjadi hati yang bisa menerima tanda petik orang-orang yang bersalah, termasuk itu adalah karakter Tuhan, pengampunan, pelepasan, terus kemudian pemulihan. Sesudah itu semua sempurna pada hari Pentakosta, pada hari yang ke-50, pada hari yang tanda petik, hari yang ke-8. Jadi Allah akan menghukum dunia ini selesai, dan kemudian Nuh dimasukkan ke bahtera pada seluruh hidupnya, dan selesailah di situ 8 orang yang baru, 8 orang manusia yang akan menurunkan manusia-manusia yang baru. Nah, itu semua jadi lambang ya. Oke. Nah, dikatakan di sini ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini dari Yerusalem. Kita nggak tahu tempatnya persisnya di mana. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Yang dikatakan dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka mendengar masing-masing rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi bukan
bahasa lain ya. Jadi saya dari Jawa, dari Madura, dari apapun, kalau datang di situ, ya dengarnya dengan bahasa Madura, dengan bahasa masing-masing. Jadi nanti kita di surga nggak perlu penterjemahan atau penterjemah, menerjemahkan nggak perlu. Kenapa? Kita satu sama lain sudah tahu, ngomong apapun kita nangkep kita dengan bahasa kita. Itu adalah kerajaan yang kekal. Jadi di surga tidak perlu Google Translator, ya, tidak perlu kamus. Surga nggak laku semua di surga nggak ada kamus karena ini sudah diperkenalkan. Dan dikatakan mereka kemudian terheran-heran dengan tercengang-cengang. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Loh ini orang Galilea, orang-orang lain-lain itu. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi ini peristiwa Pentakosta ini bukan peristiwa khusus untuk rasul-rasul yang cuman kira-kira berapa puluh orang atau paling banyak dikatakan 120 orang gitu yang menerima Roh. Dan itu berarti besar rumahnya. Kalau rumah cuman kecil kan nggak mungkin nampung sampai segitu banyak kan. Dan bukan hanya di situ, di sekitar rumahnya juga banyak orang yang mengetahui semua peristiwa yang ada ini. Dan mereka mendengar, walaupun mereka tidak tahu maknanya, tidak tahu kaitannya, tapi mereka mendengar. Dan rasul-rasul waktu berkata-kata itu, nggak tahu berkata-kata apa ya, tapi mereka bisa mengerti dengan bahasanya masing-masing. Nah, sore di sini kita melihat ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa adalah menjadikan bahasa-bahasa menjadi satu, bangsa-bangsa menjadi satu bangsa, bahasa-bahasa menjadi satu bahasa. Dan kemudian seluruh suku ras kita bukan hanya secara bangsa, bukan secara bahasa, tapi juga dikatakan kebangsaan, kewargaan gitu ya, seperti Sumpah Pemuda itu kan, itu mirip seperti tanda petik seperti orang-orang yang menerima Roh Kudus itu datang ke Jakarta, kemudian mereka bersumpah ya, jadi satu bangsa, satu bahasa, satu negara itu dan satu kesatuan negara Indonesia. Sore itu adalah kekuatan kebangsaan yang ada dan mereka menyatu. Itu ya. Jadi peristiwa itu ada yang kita bisa jelaskan pakai analogi atau metafor seperti itu, seperti bangsa Indonesia yang menerima dan juga mereka nggak tahu dari mana ada roh apa yang membawa Jong Java, Jong Ambon, Jong semua itu datang dengan biaya sendiri, dengan kemauan sendiri, dengan spirit Indonesia yang NKRI itu. Itu saya percaya itu dari Tuhan, itu bukan dari manusia. Dan roh mereka itu disuruh berkumpul dan memproklamirkan Sumpah Pemuda. Itu pemuda loh, ya. Jadi negara ini didirikan dengan semangat kepemudaan. Ya, sekarang yang sudah hilang itu, yang sudah luntur ya. Nah dari situ kita lihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu dalam Yoel pasal 2, Kisah pasal 2, dan juga pekerjaan yang setelah Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari dari kematiannya dan ditambah 10 hari mereka menantikan Roh Kudus itu, di situ lahirlah satu umat, satu tubuh Kristus yang dipersembahkan oleh Roh Kudus itu dan dicurahkan oleh Roh Kudus, dan setiap orang yang adalah bait Allah itu menjadi gereja Tuhan yang sejati. Jadi saudara perhatikan nih, gereja berdirinya kapan? Bukan waktu rasul-rasul itu mendirikan gereja, mendirikan batu-batu kemudian ditumpuk-tumpuk, dikasih semen menjadi gereja. Bukan, saudara. Jadi gereja itu lahir dari mana? Waktu Roh Kudus mencurahkan rohnya dan memimpin para rasul dan mereka hinggap di kepala, bukan di bokong, ya, bukan di tangan, tapi di atas di kepala itu. Artinya bahwa mereka dikendalikan, mereka dipenuhi, mereka dipimpin dan mereka dimiliki oleh Roh Kudus. Mereka didiami Roh Kudus. Yang lebih tepat itu lebih berkaitan dengan hidup orang percaya itu didiam Roh. Jadi gereja itu adalah bukan gedung. Gereja adalah bukan tata aturan. Gereja adalah roh yang turun di dalam baitnya, bait Allah, bait Roh Kudus. Di mana? Di hati manusia, di jiwa manusia, di tempat kedalaman yang dalam dari hatinya hati manusia itu yang disebut sebagai hati nurani, dan disitulah kita dilahirkan oleh tubuh Kristus dan kemudian kita dibangkitkan, kita menjadi orang yang memiliki rumah Allah. Jadi kerinduan daripada Daud mendirikan rumah Allah itu akhirnya digenapi oleh keturunannya yang bernama Yesus Sang Mesias itu, saudara, dan yang diinginkan oleh Daud bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia, itu akhirnya dibangun oleh Tuhan bukan gedung bait Allah, tetapi
bait Allah hati kita. Ruang maha suci Allah itu bukan di luar hati kita. Ruang maha suci Allah ada di dalam hati kita. Nah, sore ini selalu diingat baik-baik. Jadi kalau orang bergereja, orang kemudian melakukan pelayanan apapun, sore ingat baik-baik bahwa bait Allah itu bukan di luar kita. Bait Allah itu adalah diri kita. Dan itulah gereja. Ya. Dan di situ kita akan belajar tentang kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus. Jadi hari ke-50 itu adalah 7 hari kali 7 hari, 49, dan kemudian Roh Kudus datang pada awal hari ke-7 yang ketiga kali. Itu kita pikirannya kita ya. 7 kali 7, setelah 7 kali 49, dan 7 kali 7 yang ketiga itu masuk di dalam hari ke-7 yang kekal. Nah, itu disebut sebagai hari Pentakosta, disebut sebagai hari yang ke-8, hari yang kekal. Nah, ajaran Tuhan Yesus berbahagia itu bukan ajaran sementara. Itu adalah ajaran yang kekal, ajaran warga kerajaan Allah. Yang tahu dan mengerti dan menjalankan itu pasti orang-orang kerajaan Allah dan memiliki Roh Kudus dan bait Allah di dalam hatinya. Nah, tanpa bait Allah, kata-kata berbahagia itu tidak akan bisa mengayomi kita, tidak akan bisa membawa kita dalam hidup yang kekal. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Saudara perhatikan, sudah selesai, dan dia kemudian mati. Ya, tetelestai. Dan dia menyerahkan nyawanya dan mati. Nah, saudara, perkataan sudah selesai ini menunjukkan apa? Satu pekerjaan Allah yang selesai, sempurna. Dan itu adalah satu karya Kristus di kayu salib, adalah karya yang sempurna. Dan dia kemudian persembahkan karya itu kepada Bapaknya. Maka dia mengatakan, jangan pegang aku, jangan sentuh aku, karena aku harus pergi ke Bapa. Nah, dia menyerahkan seluruh pekerjaannya, dan dia kemudian kembali ke bumi, dan menampakkan diri semua kepada murid-muridnya, dan mengatakan, inilah kerajaanku. Dunia, bumi, semesta alam, planet-planet semua, itu ada di dalam kuasa Sang Anak. Nah, setelah itu, kalau kita memikirkan bukan hanya Kristus penyelamat, tapi Kristus yang juga memiliki jagat semesta. Jadi dia waktu menyelamatkan kita juga, dia akan menyelamatkan seluruh semesta alam ini. Dia akan menyelamatkan semua yang ada yang akan menjadi milik kita bersama dengan Tuhan itu. Setelah itu akan diperbarui semua. Bagaimana bentuknya semesta alam yang baru, langit dan bumi yang baru? Ya saudara, semua bukan berkaitan yang bisa membuat kita itu seperti orang-orang yang sekarang kita alami. Jadi kalau kita nggak ada udara, kita mati. Nah, saudara, bagaimana nanti udara itu di surga? Kita membutuhkan makanan minuman nggak di surga? Kita membutuhkan. Saudara, itu semua tidak ada. Yang kita butuhkan hanya makanan yang sejati. Minuman sejati adalah kehendak Allah, firman Allah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dan bagaimana kita diajar? Saudara, kita diajar bagaimana menikmati surga yang kekal itu selama-lamanya. Wah, itu enggak bisa dibayangkan. Dan sekarang orang-orang yang sudah mati semua itu dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan kekal. Nanti bersama dengan kita. Dan tidak ada yang lebih dulu dan enggak ada. Semua akan bareng-bareng setelah dihakimi bareng, dan kita wahyu kan jelaskan dihakimi semua selesai, dan kita semua akan dibawa masuk dalam kerajaan kekal. Ya. Jadi itu semua nunggu semua bersama-sama baru dikumpulkan. Sudah kita masuk bersama dengan Kristus, bersama dengan semuanya, masuk dalam kerajaan yang tanda petik langit dan bumi yang baru itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Oke, nah saudara, kita lanjutkan ya di dalam Kisah pasal 1. Saudara perhatikan. Kenapa Roh Kudus dengan kerajaan Allah itu berkaitan? Dan sangat berkaitan. Saudara, nanti kita lihat beberapa hal yang penting sekali di dalam diri Kristus dan juga pekerjaan Roh Kudus dalam diri Kristus. Saudara perhatikan, Kisah 1 ayat yang ketiga. Ya, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi Roh Kudus itu diperintah, memberi perintahnya pada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diperintah oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memberikan satu kuasa, satu penyertaan yang bukan sementara, tapi yang selamanya kekal kepada rasul-rasul dan kepada manusia yang percaya pada dia. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Jadi,
tanda-tanda 40 hari itu menunjukkan dia hidup. Dan kenapa dia harus hidup dan dia menunjukkan kebangkitannya, saudara, untuk menyatakan pemerintahan Allah. Dan Roh Kuduslah yang mengerjakan semuanya. Yang mengerjakan semua. Yang melahirkan gereja, melahirkan manusia, dan yang melahirkan Kristus pun adalah Roh Kudus. Nah, nanti kita akan belajar ini. Jadi saudara nggak kebayang bagaimana ada seorang manusia yang dilahirkan hanya dengan kekuatan satu-satunya manusia dan tidak ada manusia yang lain yang lahir itu dinaungi dan dikandung dari Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus. Ya, dikatakan bahwa ia hidup, tujuannya adalah menyatakan kebangkitan. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan orang-orang yang bangkit dari kematian, orang-orang yang masuk Pentakosta, orang-orang yang akan dipimpin Roh Kudus dan bukan dipimpin oleh dosa, orang-orang yang akan dikuasai oleh terang bukan oleh kegelapan. Nah, sore ini semua adalah hidup baru, regenerasi, ya. Jadi dikatakan di sini, saudara perhatikan ya. Nah, kita bahas sekarang, masuk. Nah, saudara, dikatakan bahwa pekerjaan itu sempurna. Apa yang dilakukan Roh Kudus itu sempurna. Jadi saudara, waktu saudara dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dan termasuk Tuhan Yesus ya, dilahirkan, dinaungi, dan dikandung oleh Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Saudara perhatikan, pekerjaan itu bukan selesai terus ditinggal oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja ini kan, melahirbarukan kita. Selesai? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia bukan cuman mengawali selesai. Dia juga mengikuti, menyertai, menghidupi kita. Nah, selama ini orang percaya, oh saya dilahirbarukan, udah selesai. Bergantung pada saya sendiri berjalan sesuai dengan hidup saya sendiri, kebebasan saya, mau saya apa gitu ya. Nah, saudara, itu penting sekali mengatakan apa? Roh Kudus itu bukan pembantu kita yang memberitahu aja, dan kita yang mengendalikan hidup kita. Nah, orang-orang Arminian dan juga dispensasi dan semua yang berkaitan dengan keselamatan, yang mengatakan, saya menentukan semuanya. Nah, itu berpikir seperti itu. Jadi saya ini yang mengendalikan hidup saya mau apa, saya mau ABC, keselamatan bergantung pada saya. Kalau saya nggak menguduskan hidup saya sungguh-sungguh, ya saya nggak selamat. Setelah itu artinya Roh Kudus menjadi co-pilot, bukan pilotnya, tapi menjadi co-pilot kita. Jadi kalau kita butuh, baru kita ngomong Roh Kudus. Kalau kita nggak ngerti dalam pergumulan, baru kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Jadi menjadi ban serep, reserve, ya ban serep itu ya, reserve. Bukan seperti itu. Roh Kudus itu menjadi pilot kita. Dia memimpin hidup kita, dia menguasai. Dan bukan hanya pada awalnya, dia menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas. Nah, tuntas itu adalah lambang angka 7. Tuntas. Apa arti lambang angka 7? Nah, saudara, saya berikan ini ya, lambang angka 7. Di sini. Nah, kita lihat ini, angka 7. Angka 7 itu bentuknya seperti kapak kalau ditaruh di atas, menjadi bajak kalau ditaruh di bawah. Nah, ini arti angka 7. Zain. Jadi Zain, saudara lihat itu gambarnya. Kan seperti kapak atas, seret, kemudian turun. Ya, seperti bawah itu turun kan. Dan di sini adalah bentuk yang awal daripada garis alef, kemudian koma-koma itu kan. Permulaan, kemudian menjadi tutupnya. Menjadi kekuatan itu yang ada di sini. Ya, menjadi mahkotanya. Nah, Zain itu kalau dibalik, jadi kalau di atas, dia seperti tombak. Ya, tapi begitu di bawah, nah sore itu menjadi cangkul, menjadi apa itu, untuk mencangkul itu kan, jadi seperti tombak yang kapak yang di bawah gitu. Nah, kita cangkul. Jadi yang satu di atas untuk kapak dan juga bisa di bawah untuk mencangkul. Nah, kenapa untuk mencangkul? Sudah dikatakan bahwa bangsa Israel itu hatinya keras. Bangsa Israel punya hati yang tidak pernah bisa mengikuti hati Tuhan. Selalu ikut akan dunia kegelapan. Selalu ikut di dalam kondisi kelemahan-kelemahan dagingnya. Dan selama hidup bangsa Israel, satu nabi ke nabi yang lain, itu sadar kalau setelah selesai dihukum Tuhan, baru sadar. Terus dihukum Tuhan lagi, baru sadar. Dihukum Tuhan lagi, baru sadar. Berbuat dosa parah, separah-parahnya, bertobat, nah diberitahu oleh nabi, nabinya dibunuh, mereka sadar. Seperti itu terus, bergulir siklus seperti itu. Dan manusia melakukan kekerasan hati, kedunguan lah gitu ya,
terus kemudian kebebalan, kemudian hati yang tegar tengkuk, terus seperti ini. Saudara nggak berhenti-berhenti. Nah, Zion itu dikatakan bahwa roh itu adalah roh yang sempurna. Dan angka sempurna adalah angka 7. 7 gereja Tuhan, 7 malaikat, 7 perjanjian, dan 7 yang lain. Saudara, itu menunjukkan bahwa manusia itu harus diintervensi oleh Tuhan. Harus dikerjakan dan dibajak oleh Tuhan. Yohanes Baptis mengatakan, kapak telah tersedia dan akan menebang engkau. Nah, saudara, kalau yang tidak bertobat, angka 7 itu akan menghakimi dan menghukum kamu. Tetapi kalau kamu bertobat, Zion itu, angka 7 itu akan menjadi membajak hatimu dan mencungkil semua hati yang keras dan yang membeku, yang dikatakan tegar tengkuk itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, itu Zion. Juga artinya bisa pedang, ya. Nah, saudara, arti yang selanjutnya itu berarti juga Zion itu artinya adalah hati yang keras itu akhirnya dipecahkan, diserahkan, dihancurkan. Jadi kalau Injil adalah kekuatan Allah yang menghancurkan, dinamis, ya. Dikatakan kekuatan Allah kan bom, dinamit gitu kan, dynamite gitu. Nah, saudara, itu dikatakan untuk menghancurkan, menyerahkan. Jadi 70 tahun Tuhan menyerahkan bangsa Israel, membuang bangsa Israel. Itu kuasa Roh Kudus, kuasa tangan Allah untuk mendidik orang-orang Israel supaya di dalam hajaran Tuhan, dalam didikan Tuhan, mereka akan mengenal pekerjaan Roh Kudus kembali, pekerjaan Allah. Dan apa yang ditakutkan oleh Daud? Jangan mengambil rohmu. Apa artinya rohmu? Jangan mengambil pekerjaanmu, rohmu itu keluar dalam hidupku, dalam jiwaku. Kenapa? Begitu kamu keluar, kamu nggak membajak dan kamu tidak mengancam aku dengan penghakiman itu, dengan pengadilan itu, dan kemudian tidak membajak hatiku, maka aku menjadi orang yang sama dengan bangsa lain dan bahkan lebih dari bangsa lain. Dan dikatakan seperti binatang. Nah, saudara, ini Zain angka 7. Jadi dia bukan hanya memberitahukan kita tentang Tuhan yang akan marah, memberikan kapaknya, tetapi juga akan memberikan hati yang lembut. Dengan apa? Dengan mencangkul, membajak seluruh daripada hati kita yang membeku. Nah, saudara, ini saya ambil dari seorang mahaguru, profesor dari Yahudi, ya, dan dia membahas, kemudian saya foto dan saya masukkan di sini. Jadi ini artinya memotong, menusuk, membajak, mencangkul, mencungkil, dan memanen, dan juga artinya bisa menyebarkan, menyerahkan. Jadi hari Pentakosta, saudara, Pentakosta itu, saudara, di dalam Menara Babel, bahasa-bahasa manusia diserahkan. Ya, karena dosa itu mereka membeku dan kemudian dipecahkan oleh Tuhan. Dan di dalam hari Pentakosta, Tuhan mengumpulkan kembali karena mereka bertobat. Dan kemudian Tuhan menanam pohon kehidupan dalam jiwa kita. Di mana itu akarnya mulai ditanam? Di dalam baitnya, di dalam baitnya. Jadi saya waktu melihat, jadi Yerusalem kota yang besar itu kemudian ujung satunya yang ada di surga dan ujung satunya yang ada di bumi. Nah, ujung yang di bumi itu di mana? Di bait Allah. Dan di situ ada kekuatan langit dan bumi yang kemudian di dalam kuasa Allah yang bersama. Nah, ini supaya kita mengenal. Jadi Zain itu angka 7, artinya itu ini, saudara. Jadi dalam piktogram, dalam Kabbalah, dan termasuk juga gematria, saudara, ini artinya di sini. Dan ini sudah paten. Jadi ini bukan saya buat-buat. Ini sudah paten, orang Israel dari kecil tahu ini semua. Tahu tentang Kabbalah ini. Jadi misteri-misteri, arti-arti kata, arti tentang angka, tentang warna, tentang orang-orang Yahudi sudah mengerti. Maka mengapa orang Yahudi itu yang mempunyai pengertian penebusan tentang hal-hal yang bersifat luar biasa alam semesta ini? Karena mereka menerima firman itu. Einstein, orang-orang yang menciptakan komputer dan segala sesuatunya. Saudara, itu orang-orang yang memiliki kekuatan imajinasi yang dari Tuhan, bukan dari kita. Itu dididik oleh Tuhan. Jadi imajinasi orang Israel itu begitu luas. Dan dia bisa menembus daya kreasi itu sampai bisa menciptakan pesawat, bisa keluar, dan semuanya dengan, wah, itu luar biasa. Ya. Dan juga tentang rahasia alam semesta. Jadi orang Israel bisa menampung air, bukan ngambil air di sumur di bawah bumi, ya,
di bawah tanah, tapi dia mengambil air di atas. Karena di dalam Alkitab, dalam Kejadian, bahwa dunia kita ini diliputi air dengan air. Dipisahkanlah air dengan air di udara. Jadi di udara ini banyak air. Air yang ada di udara itu dengan di laut itu, saudara, dikatakan itu volumenya itu adalah seimbang. Ya, semua itu seimbang. Jadi banyaknya air di laut dengan banyak air yang ada di udara itu sama. Cuman kita nggak melihat aja. Soalnya kalau nggak dilindungi dengan air, kalau kena panas matahari, kita mati semua. Ya, dan kita bersyukur karena Tuhan mengatur semua. Nah, itu rahasia alam semesta. Ya, oke. Nah, saudara, juga dikatakan di sini angka 7 itu adalah suatu siklus. Satu siklus. Jadi selalu dikatakan satu siklus artinya apa? Diulangi terus-menerus. Siklus kehidupan. Jadi apakah itu unggas 7 kali 7, 21 hari. Terus kemudian berlipat lagi. Berapa hari? Itu semua lipatnya adalah 7. Angka kehidupan, angka sel. Sel-sel kehidupan. Itu angka 7, 7 hari. Kenapa seperti ini? Sudah ditetapkan Tuhan. Dari sejak penciptaan hari ke-7, itu adalah hari kehidupan, hari kemuliaan, hari kemenangan, hari damai sejahtera. Saudara, itu adalah hari yang terang. Itu hari ke-7. Nah, kapan kita jatuh dalam dosa dan kapan kita masuk hari ke-7? Nah, nanti Pentakosta dijanjikan dan Tuhan kemudian dengan kesabarannya menunggu manusia yang utuh sampai kemudian jumlahnya penuh dan dibawa ke dalam kerajaan yang kekal itu. Nah, saudara, ini ya, jelas ya. Jadi itu hari Sabat, hari yang ke-7, kemudian pekerjaan-pekerjaan menunjukkan bahwa sesuatu siklus yang terus-menerus berjalan dan saudara kemudian menuju kepada perjanjian kekal, menuju tanah perjanjian, menuju kehidupan yang kekal. Jadi kita ini sedang disempurnakan oleh Tuhan. Menuju hari kesempurnaan, hari atau tahun jubileum, hari kebebasan. Ya, mandi 7 kali, naik 7 kali, terus tembok Yeriko dikelilingi 7 kali juga. Pada hari yang ke-7, mereka berteriak mengelilingi 7 kali. Nah, pada hari yang ke-7 ketiga, mereka meletakkan kakinya masuk ke dalam tanah Kanaan, menyeberangi Yeriko. Ini semua makna angka 7. Jadi 7 pertama mengelilingi 7 kali ya, dan 7 yang terakhir mengelilingi 7 kali lagi. Dan 7 ketiga yang terakhir masuk ke dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, anggur dan semuanya. Berlimpah-limpah. Jadi 3 kali 7. Dan 7 kali 7 kemudian masuk 7 yang ketiga, saudara, tanah perjanjian. Nah, masuk yang ketiga artinya tahun jubileum. Tahun kebebasan, Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu mengingatkan kita akan hari surgawi. Hari tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi dosa, tidak ada apapun yang menguasai kita, tidak ada lagi kekuatan, ketakutan, tentang sakit, penyakit. Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena kita menerima damai yang melampaui segala akal budi kita, segala permasalahan kita bertemu dengan Tuhan, dan disitulah bait Allah ada dalam hati kita. Jadi Pentakosta, hari bait Allah masuk dalam hidup manusia selama-lamanya. Perjanjian baru itu adalah perjanjian Pentakosta. Ya, jadi ini artinya begitu luas. Ya, oke. Dan termasuk Daniel menceritakan ini ya, tahun Yobel juga. Nah, sekarang kita masuk, saudara. Perhatikan. Yesus Kristus lahir. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Yesus Kristus lahir itu dari Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus. Nah, sama seperti kita tadi, Roh Kudus menyertai kita bukan hanya pada waktu kita awal kita lahir baru, tapi dia menghidupi kita, menjalani hidup kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Untuk apa? Menyertakan kemurnian Kristus, menyertakan ketaatan Kristus, menyertakan ketidakberdosaan Kristus di dalam seluruh nafas hidup kita. Saudara, nangkep ini ya. Jadi saya kan orang nggak bisa taat, yang selalu seperti bangsa Israel. Aduh, dosa lagi, salah lagi, aduh emosi lagi, aduh saya ini daging saya yang dikuasai dosa. Nah, di situ Roh Kudus membajak kita, karena angka 7 membajak dan mengingatkan kita tentang penghakiman akan kapak itu, kapak dan bajak kan. Terus kita diingatkan ini, oh iya, saya ingat, bertobat lagi. Dan yang membawa kita bertobat apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus melahirbarukan kita, kemudian menyertai kita di dalam pembenaran dan hidup di dalam pengudusan. Dan ini terus-menerus, sampai semua selesai. Hidup manusia kita angka 6 kan, masuk ke hari Sabat yang ke-7,
dan kemudian bersama semua orang percaya masuk ke dalam hari yang kekal Yubelium. Jadi Roh Kudus ini menyertai Tuhan Yesus, dikatakan Alkitab. Saudara perhatikan, dari sejak kandungan, satu-satunya manusia nanti menjadi prototipe kita, ya, menjadi idola kita, menjadi pattern kita, menjadi contoh kita, yaitu Yesus. Jadi Yesus waktu di dalam kandungan, Roh Kudus menaungi dia, dan itu belum lahir, sudah dikatakan Roh Kudus akan menaungi engkau. Allah yang Maha Kuasa Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Anak yang dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu tanda petik mengandung di dalam rahim Maria dan kemudian melahirkan Kristus. Jadi yang melahirkan Maria, betul kan? Yang secara fisik Maria. Tetapi saudara perhatikan, semua pekerjaan yang ada roh itu di dalam perut Maria itu tanpa adanya benih laki-laki, tanpa adanya pengaruh dari kematian, pengaruh dari dosa apapun. Nah, saudara di sini. Jadi Maria itu menjadi contoh Hawa yang kedua sebenarnya gitu ya. Hawa yang kedua yang akan melahirkan Kristus di dalam rahimnya, di dalam rahim yang penuh dengan Roh Kudus, yang dinaungi Roh Kudus itu, dikandung dalam Roh Kudus itu. Setelah kemudian lahirlah Kristus. Semua pekerjaan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau Maria tanpa Roh Kudus nggak akan bisa melahirkan. Tanpa Roh Kudus nggak akan ada manusia daging Kristus. Jadi siapakah yang menghasilkan? Yang menghasilkan, bukan menciptakan, saudara, karena Kristus tidak diciptakan. Jadi yang menghasilkan darah daging Kristus di dalam darah daging Maria dalam rahimnya adalah Roh Kudus, bukan Yusuf. Mengapa ini penting? Dan itu berkaitan dengan keperawanan Maria. Jadi ini berkaitan. Nah, orang-orang Roma Katolik itu salah memahami bahwa Maria lah yang kemudian menjadi pusat kekuatannya, bukan Roh Kudus. Nah, saudara, di sini salahnya. Salahnya apa? Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Melahirkan Kristus itu bukan pekerjaan rahimnya Maria saja, bukan. Tapi itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang dikandung. Bahkan Maria pun mengatakan, mana mungkin. Itu Maria sendiri. Jadi nggak mungkin kita melawan pengakuan iman Maria. Seperti orang-orang Katolik yang mengatakan Maria itu mempunyai kuasa dan kekuatan dan luar biasa dan tidak ada dosanya, dia suci tanpa dosa dijadikan tidak berdosa. Setelah itu nggak seperti itu. Kenapa? Karena Maria sendiri, bagaimana mungkin? Dia sendiri nggak percaya. Bagaimana kok bisa? Nah, secara biologi, secara pengetahuan, dia terbatas sekali. Tapi dikatakan, Roh Kudus akan turun ke atas engkau dan menaungi engkau. Nah, di sini, saudara. Ya. Jadi di sini luar biasa Roh Kudus itu dari awal Tuhan Yesus ada menjadi manusia, dan sebelumnya Roh Kudus berkarya dan kemudian membawa kelahiran darah daging Kristus. Darah dan daging Kristus itu akhirnya menjadi manusia dan lahir menjadi bayi Yesus. Itu di dalam naungan Roh Kudus. Itu pekerjaan 100% murni pekerjaan Allah. Jadi nggak boleh kita mengagungkan Maria karena yang melahirkan Kristus. Kita kembali mengagungkan Roh Kudus, bukan Maria. Nah, kemudian saudara selesai. Oh, berarti selesai. Oh, berarti Roh Kudus selesai dong. Selesai lahir, oh, udah selesai. Bukan, saudara. Roh Kudus terus menyertai Kristus, melindungi Kristus, dan memelihara Kristus. Sampai kemudian dia besar, sampai 30 tahun. Saudara dikatakan di sana, roh itu turun kembali dan diingatkan pada kita. Ini loh anak yang aku kasih. Jadi Roh Kudus dengan Tuhan Yesus itu, saudara, itu dalam keilahiannya, itu nggak pernah berpisah. Di dalam seluruh kemanusiaannya juga, Roh Kudus itu selalu hadir dan selalu bersama-sama dengan Kristus, karena dia menjadi manusia roh pertama, manusia spiritual pertama, manusia yang taat pertama. Jadi Kristus pun tanpa Roh Kudus nggak bisa melakukan apapun, karena dia harus di dalam pekerjaan Roh Kudus, dinaungi Roh Kudus. Jadi dinaungi oleh Roh Kudus, dikandung Roh Kudus, bukan hanya dalam kandungan saja, tapi seluruh perjalanan hidupnya. Nah, itu arti pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang sempurna, angka 7. Jadi bukan hanya menyertai kita pada lahir baru kita, tapi dia menyertai kita juga di dalam segala problema
dosa-dosa kita, kekerasan hati kita, kebebalan kita, saudara sama. Masalahnya Tuhan Yesus dipimpin Roh Kudus bukan seperti kita. Dia dipimpin menjadi manusia yang taat, yang betul-betul setia dalam segala perkara, diuji oleh setan. Roh Kudus hadir di sana. Betul kan? Roh Kudus memimpin Kristus untuk menghadapi ujian semuanya. Dan Roh Kudus menyertai Kristus. Saudara, sepertinya setelah itu selesai, Yesus berhadapan dengan iblis gitu kan. Saudara, jangan lupa bahwa Roh Kudus adalah sempurna. Arti sempurna adalah terus-menerus, dan tidak pernah terlepas. Waktu Yesus mati, Roh Kudus kan berarti tinggalkan dia. Iya, tapi bukan tinggalkan selamanya. Karena dia menyerahkan itu semua sebagai satu jalan keselamatan. 3 hari itu, Roh Kudus dalam tanda petik terpisah dari manusia Kristus karena dia harus menerima itu. Tetapi di dalam keilahiannya, Roh Kudus tidak pernah terpisah. Karena itu sudah melekat dan tidak pernah Bapa, Anak, Roh Kudus itu terpisah semenit pun, sedetik pun, atau 0,00001 detik pun. Nggak pernah. Nah, ini pikiran kita ini yang harus mengerti. Angka 7 dari semua pekerjaan Allah yang berkaitan dengan Roh Kudus, dan semua pekerjaan Allah itu berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita ini, di dalam penciptaan semuanya. Saudara, itu menjamin kita, memberitahukan kita, mengapa Yesus harus mengutus, memerintahkan Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Karena tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan dosa kita, kecuali Roh Kudus itu yang membawa seluruh karya Kristus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu memimpin, mengingatkan, membawa kita untuk melihat Kristus. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, saudara-saudara melihat salib Kristus yang sempurna dan seluruh pengampunan yang sempurna, pekerjaan Tuhan semua, ketaatan Kristus menjadi milik kita. Kok bisa menjadi milik kita? Roh Kuduslah yang memeteraikannya untuk kita. Nah, saudara, jadi Immanuel itu selalu ada kuasa Pneumael. Jadi manusia, Allah menjadi manusia itu juga Allah yang di dalam Roh Kudus itu menjadikan manusia-manusia kita, Manuel kita, ya manusia kita di dalam Allah itu masuk ke dalam kuasa penyertaan manusia Kristus. Dan itu dalam seluruh hidup kita akan dijadikan apa? Bahwa benih Roh Kudus yang membawa kelahiran baru itu, saudara, benih manusia kita adalah benih manusia Kristus. Kita dicetak di dalam kemanusiaan Kristus. Jadi kemanusiaan Kristus dicetak dalam diri kita dan menjadi manusia kita, menyatu dengan kita. Saudara ingat, manusia lahir baru kita adalah manusia yang di dalam Kristus, yang sempurna, yang tidak akan bisa dimurkai Tuhan, tidak akan bisa dilepaskan dari dosa. Dan itu adalah karena Kristus yang taat mengerjakan semuanya. Itu menjadi milik kita. Jadi waktu kita dalam dosa kita, dalam kebebalan kita, dalam apapun, saudara, Daud mengatakan, jangan melepas mengambil rohmu dalam jiwaku. Daud ini tahu rahasia Roh Kudus, tahu rahasia keberadaan Allah. Dan kita juga sama. Coba kalau kita bayangkan dosa-dosa kita yang dari kecil kita lakukan, ya selainnya kita ini dibinasakan. Kenapa harus dibinasakan? Ya gimana nggak dibinasakan? Kita memang tetap terus berdosa seperti itu. Nah, kemudian kita diingatkan. Nah, kita ini kan manusia baru. Karena Roh Kudus bekerja dan memperteraikan seluruh karya Kristus dalam diri kita dan menciptakan gitu kan. Dan membuat hati kita yang baru, menciptakan kita yang baru. Manusia yang baru, meregenerasi kita. Dan di dalamnya kita diberikan hati yang baru, jiwa, roh yang diperbarui. Dan itu menetap selamanya. Pekerjaan Roh Kudus itu selalu sempurna, selalu 7. Jadi kesempurnaan Kristus menjadi kesempurnaan Roh Kudus yang akan menggarap kita yang tidak sempurna menjadi sempurna. Kenapa menjadi sempurna? Karena pekerjaan Roh Kudus sempurna, dan yang dipakai adalah tubuh Kristus, darah Kristus yang sempurna, tanpa dosa, taat, sempurna, tanpa dosa, taat, sempurna. Itu dimasukkan dalam ketaatan kita, dimasukkan di dalam seluruh hidup kita yang akan menjadi tidak berdosa lagi. Nah, saudara, Agustinus membawa pikiran bahwa orang berdosa itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah orang berdosa karena jatuh dalam dosa. Dan orang berdosa yang tidak akan pernah bisa tidak berdosa. Nah, itu
Kita jatuh dalam dosa. Dan manusia yang pertama adalah Adam, yang bisa tidak berdosa, bisa berdosa. Dan dia jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, semua manusia dalam dosa tidak mungkin tidak berdosa. Setiap hari kita berdosa. Dan kita kemudian dilahirbarukan menjadi manusia baru. Nah, manusia baru itu masih mungkin berbuat dosa. Masih mungkin berbuat dosa. Ya, masih mungkin berbuat dosa karena dia ada tubuh yang lama. Manusia yang lama. Dan manusia lama inilah yang terus jatuh dalam dosa. Sedangkan manusia baru dijamin. Nah, saudara, kita memiliki tubuh yang seperti manusia, yang seperti Adam jatuh dalam dosa, dan bisa jatuh dalam dosa, dan terus jatuh dalam dosa. Dan tubuh Kristus, jadi kita memiliki dua tubuh ini, tubuh yang berasal dari dosa, dan tubuh yang kekal yang berasal dari Kristus. Tubuh yang tidak bisa taat, dan tubuh yang bisa taat. Dan itu terjadi peperangan rohani luar biasa dalam hidup kita. Dan siapa yang memenangkan? Roh Kudus. Roh Kudus akan memenangkan, akan menaklukkan seluruh manusia lama kita. Dalam Galatia pasal 5, pekerjaan Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8, pekerjaan Roh Kudus. Manusia roh. Nah, surat manusia roh inilah yang akan melawan dan dijamin oleh Tuhan dosa tidak pernah menjadi raja kita, tidak pernah menjadi pemerintah kita. Dan kita selalu menang. Kenapa? Karena kekuatan Kristus itu akan menjadi milik kita selamanya. Nah, saudara, ini jaminan. Jadi pengertian kita sekarang ini, setiap kita masuk dalam kelemahan apapun, saudara ingat pekerjaan akan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa sadar, aduh puji Tuhan saya sadar, itu pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita sadar. Banyak orang tidak memiliki waktu banyak di dalam seluruh hidupnya, tetapi Roh Kudus memiliki seluruh hidup kita, waktu kita, untuk selalu menyadarkan kita kebaikan-kebaikan Allah, kasih Allah, pengampunan Allah, kesabaran Allah, kesetiaan Allah. Itu Roh Kudus mengelilingi kita dengan itu. Jadi kalau kita jatuh, Roh Kudus yang menopang kita dan membawa kita melihat pada Kristus. Dan kita kemudian dibangkitkan. Dan itu dilakukan dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Jadi kalau Tuhan Yesus menderita secara fisik dan dipaku di kayu salib karena dosa manusia ditimpakan pada dia, Roh Kudus menderita karena dosa-dosa kita. Manusia lama kita yang terus-menerus, dan itu menjadi keluhan. Dan itu disalibkan, saudara perhatikan, itu disalibkan oleh Roh Kudus di dalam seluruh karya Kristus yang ada di sana. Jadi bukan Roh Kudus ya, tapi Roh Kudus itu mengeluhkan itu. Roh Kudus tanda petik menderita juga atas seluruh apa yang kita lakukan. Dan penderitaan Roh Kudus itu juga disampaikan dan dibawa kepada penderitaan Kristus. Karena dia menjanjikan semua, dia melakukan semua. Jadi Roh Kudus pun waktu dalam doa yang tak terkatakan, dia melihat kepada karya Kristus. Dan membawa karya Kristus yang juga karya Roh Kudus. Ketaatan Kristus ada karya Roh Kudus. Membawa ketaatan Kristus yang juga kekuatan dia menjadi milik kita dan mengubahkan kita setiap hari. Jadi di sini baru kita bisa mengatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang pasti, mutlak, dan mengapa orang Kristen yang sejati ya, percaya keselamatan tidak akan hilang. Karena Roh Kudus, karena Kristus, karena Bapa, pekerjaannya adalah sempurna. Nah, ini jarang sekali dibahas di dalam seluruh pengertian-pengertian keselamatan. Saya dulu bergumul, iya selamat sih selamat, tapi manusia tetap berdosa. Kenapa? Dan ini jawabannya apa jawabannya? Di dalam teologi doktrin sistematik, saya cari-cari nggak ada. Tapi setelah saya membaca firman Tuhan, saya menggali tulisan-tulisan para reformator yang kuno, para Puritan, baru saya ketemu. Kenapa? Ketemunya di dalam tulisan Jonathan Edwards. Ya, tulisan daripada John Owen, dan khusus John Owen, bahwa kematian di dalam kematian yang mematikan kematian kita, the death of Christ, itu mematikan kematian yang tidak bisa untuk dihidupkan lagi. Nah, saudara, di situ ini artinya apa? Nah, saya kemudian membaca, menggali, dan kemudian sambil berjalan semuanya, nah, saya baru tahu, baru saya ngerti bahwa pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah, pekerjaan Bapa itu selalu sempurna, dan kuasa kegelapan, kuasa iblis nggak bisa menggagalkan. Dalam seluruh perjalanan orang Israel itu tertengkuk, hatinya itu begitu membelakangi Tuhan, itu keras kepala, pokoknya itu mendustai Tuhan, termasuk di situ kan. Saudara semuanya tidak
pernah menutup pekerjaan Allah yang sempurna. Perjanjian Allah sempurna, 7 perjanjian sempurna, tidak pernah terkalahkan dengan dosa apapun, termasuk orang Israel di dalam. Dan semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Nah, saudara, di situ kan. Dan hanya satu diingatkan oleh Tuhan. Apa satu? Dosa menghujat Roh Kudus, menghujat anak Allah, diampuni kamu. Tidak menerima Kristus diampuni. Tapi kalau tidak menerima Roh Kudus, artinya apa? Saudara-saudara tidak pernah mendapatkan pekerjaan kelahiran baru dalam hidup. Itu adalah menghujat Roh Kudus. Loh Pak, saya ini orang Kristen. Saya ini seperti Anes dan Safira. Saya sudah punya harta banyak, saya mau memberikan pada Tuhan, saya bisa punya talenta baik, saya berikan pada Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Saudara, bukan itu. Apakah kamu dilahirkan oleh Roh? Apakah kamu dilahirbarukan oleh Roh Kudus? Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saudara, itu bukan pekerjaan karena, oh ini loh saya gini kan saya harusnya sudah dilahirkan. Saudara, itu adalah akibatnya, bukan itu sebabnya. Oh, sebab saya melayani, sebab saya ke gereja, sebab saya orang Kristen. Oh, papa saya seorang pendeta, papa saya seorang penatua, pendiri gereja. Saudara, itu tidak menjamin apa-apa dan keselamatan. Dan itu bukan pekerjaan yang akan menjadikan kamu selamat. Dan itu jauh dari Alkitab. Ya, jauh dari Alkitab. Di dalam pencobaan, Lukas pasal 4, Roh Kudus memimpin Kristus untuk menghadapi ujian dari iblis dengan apa? Membawa Kristus setia kepada firman Tuhan, setia kepada Alkitab, setia pada kebenaran. Jadi semua percakapan Tuhan Yesus bukan dari hatinya, bukan dari kehendaknya sendiri. Yesus waktu mengcounter iblis, Roh Kudus memberitakan dia, mengingatkan dia tentang apa? Perjanjian lama, Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 8. Nyala iblis itu janji dari Tuhan. Jadi Yesus manusia yang taat Taurat, taat firman Tuhan, taat akan sunat, taat semuanya. Dan dia sempurna taatnya. Kenapa? Karena dia yang memberikan seluruh daripada penggenapan hukum Taurat. Dan iblis bisa dienyahkan oleh Dia. Dan itu adalah tanda iblis tidak ada kuasanya. Mulai dari dia lahir, dia dikandung, iblis kemudian merencanakan membawa Herodes dan membawa satu perintah membunuh bayi-bayi, membunuh anak yang umur 2 tahun ke bawah. Dan selalu ada tingkah laku daripada iblis mengelilingi untuk menghancurkan dan menggagalkan Yesus menjadi manusia. Dan manusia, Yesus juga ingin digagalkan. Jadi bukan hanya akan lahir digagalkan. Waktu dia menjadi manusia, iblis terus mencobai. Selesai mencobai, tidak selesai. Di dalam perjalanan terus digoda dengan ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang yang memfitnah dia, menghujat dia terus-menerus sampai di kayu salib. Pekerjaan iblis tidak pernah berhenti. Dan kemudian Tuhan mengatakan, waktu dia mati, selesai. Tumit Kristus menghancurkan kepala iblis. Jadi kita sedang masuk dalam kerajaan apa? Kerajaan pemerintahan Kristus. Dari Yesus mati dan dia bangkit dan diserahkan segala kuasa itu. Surat Roh Kudus kemudian membawa kemuliaan Kristus menyebar ke seluruh muka bumi, ke segala suku, bahasa, bangsa, dan segala zaman. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus bukan hanya kita kotak gitu kan. Oh Yesus waktu lahir, oh kemudian waktu di dalam perjalanan dia dicobai, waktu dia dibaptis, waktu dia doa di Getsemani, dan bukan hanya itu menunjukkan bahwa Roh Kudus terus-menerus bersama dengan Kristus. 7 sempurna. Jadi angka 7. Pekerjaan Allah itu selalu sempurna mutlak. Nah, baru kita bisa menangkap, baru kita bisa tahu bahwa keselamatan itu adalah keselamatan yang kekal. Yang ditanam kepada kita adalah tubuh Kristus, tubuh yang sempurna, dan nanamnya pun sempurna, dan memberikan pada kita pun semua anugerah yang sempurna, dan tidak pernah pekerjaan Allah, pekerjaan Kristus, pekerjaan Roh Kudus ada pekerjaan yang tidak sempurna. Nah, saudara, di sini baru nangkep sesuatu yang luar biasa besar, menjadi jaminan harapan kita. Dan kenapa rasul-rasul itu mau mati untuk Tuhan, mau dibakar, mau disalib, mau digantung, mau disembelih, apapun, mereka begitu bersuka cita. Dan mereka tidak takut dengan maut, tidak takut dengan segala penyakit apapun. Di dalam segala penyakit apapun, mereka tetap karena jiwa dan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Sakit penderitaan hanya sementara. Semuanya hanya sesaat. Dan kemuliaan, kegembiraan kita di surga, selama-lamanya. Nah, ini yang membuat kita, waktu kita menderita, kita tidak mengeluh seperti dunia mengeluh. Kita tidak kemudian gelisah, bimbang seperti dunia yang bimbang. Karena ada Roh Kudus, ada
ketidakbimbangan Kristus, ada kesetiaan Kristus, ada contoh dari Kristus, dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan disitulah orang-orang beriman yang di dalam kuasa Roh Kudus membawa iman itu kemudian mendoakan orang di sekelilingnya. Nah, saudara, di sini ada pekerjaan selanjutnya, saudara. Roh Kudus menyertai orang Kristen. Nah, di kitab Wahyu digambarkan perempuan itu adalah orang-orang percaya, lambang orang percaya. Dan selalu juga sama, seperti Kristus dikejar-kejar oleh kuasa kegelapan dan mau dihancurkan, sama dengan lahirnya perempuan ini. Juga sama, nanti hari Minggu saya akan jelaskan lebih detail tentang perempuan dan apa itu yang diperangi oleh naga. Dan kemudian kita tahu bahwa Roh Kudus menyertai kita dan kita akan digempur terus-menerus oleh kegelapan dalam hidup kita dan diuji, dicobai habis-habisan. Tetapi Roh Kudus ada dalam hidup kita dan kita nggak pernah boleh ragu-ragu. Kenapa? Karena janji dari Tuhan. Aku perintahkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hatimu dan tinggal selama-lamanya dengan sempurna untuk membawa seluruh apa yang aku katakan, aku kerjakan, dan karyaku, kesetiaanku menjadi milikmu selamanya. Dan inilah perjanjian baru. Ya, ini luar biasa. Oke, sebagai penutup. Nah, saudara, sebagai penutup ya. Nah, saudara, saya ada satu contoh. Ya, kita lihat satu contohnya. Ada satu rumah yang besar, yang diberikan kepada seorang anak, ya, kepada seorang anak. Dan anak ini adalah anak yang sangat sukacita karena dia masih remaja lah, dan dia ke rumah itu. Nah, ke rumah itu dia kemudian masuk ke rumah itu dan seluruh barang-barangnya semua itu lengkap, makanan, microwave, itu pokoknya semua ada semuanya dan itu luar biasa lengkap. Nah, saudara, karena pola hidup dia adalah pola hidup yang lama, maka dia mengusahakan semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara sendiri. Aduh, ini dingin sekali. Dan dia kemudian masak. Dia masak apa? Dia mencari satu dandang gitu kan, satu tempat untuk masak air itu. Kemudian dia cari, di mana cari? Oh, ada di dapur, dia ambil. Kemudian dia berpikir seperti ini, wah, saya kan kalau di desa kan ambil kayu. Nah, dia ambil kayu. Kenapa ambil kayu? Ya karena dia mau masak. Karena ini dingin. Nah, dia ambil kayu. Padahal di situ semua fasilitasnya ada semuanya. Ya, ada semuanya. Terus diberitahu oleh papanya, ngapain kamu ambil kayu? Nah, untuk mau masak air. Dan kemudian saya mau mandi, saya mau apa. Kan ini dingin gitu. Papanya ngatakan, nggak perlu seperti itu. Kamu nggak perlu bersusah-susah. Kenapa? Karena sudah ada semuanya. Terus kemudian anak itu mengatakan pada papanya, iya, di mana gitu? Nah, ini coba kamu lihat. Nah, saudara, semua kan ini serba listrik semua. Jadi nggak ada LPG, nggak ada. Ini serba listrik semua. Dan kemudian dia nyalain. Ya, dia nyalain. Jedek. Gimana caranya? Ini jedek. Nah, kompor listrik kan. Jedek. Atau ini, kamu lihatin, tekan ini. Nah, saudara, waktu dia tekan, loh, kok nggak kelihatan apinya? Oh, memang bukan api, karena ini net kan, listrik kan. Nah, tunggu aja, gitu, tunggu aja. Terus kemudian tunggu. Kok nggak mendidih? Terus papanya tanyain, kenapa nggak mendidih? Nggak bisa, udah di ini, di tek, kok nggak keluar ini? Nggak keluar on off-nya gitu. Papanya heran, loh, kok nggak keluar on off-nya? Akhirnya papanya tahu, oh iya, kita masuk tadi, kita belum nyalain listrik yang pusat. Dan dia nyalain listrik yang pusat. Jedek, gitu kan. Kemudian rumah itu nyala semua. Nyala semua. Karena sore hari kan, nah itu nyala semuanya, dan fasilitas semua nyala. Wah, lampu-lampu nyala semuanya. Semua nyala. Dan kemudian dia tekan. Nah, dia memproses semuanya. Nah, saudara, yang saya ingin bicarakan apa? Banyak orang Kristen tahu fasilitas, tahu semuanya, segala hal kita tahu jaminan dari Tuhan, tapi nggak pernah nikmati itu semua. Jadi banyak ribuan dan mayoritas orang Kristen banyak yang tidak mengerti menikmati hidup bersama dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka masih pakai caranya. Aku dalam masalah ini pakai cara yang lama apa? Oh, dunia ngomong apa? Oh, cari yang ganteng, cari yang kaya, yang bisa kerja, cari yang... Saudara, itu semua sesuatu yang menjadikan kita ikut arus dunia.
Yang walaupun dalam tanda petik, dalam kebenaran umum ya, yang memimpin kita bukan Roh Kudus, tapi kebenaran-kebenaran umum, hikmat umum ini. Tapi kita nggak pernah menikmati bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita. Jadi banyak orang salah. Kenapa? Karena dia lepas daripada kontrol, dari listrik Allah, dari PLN dari Allah, yang menghidupkan semuanya itu. Dan begitu kita lepas, kita seolah bahwa, oh kita sudah Kristen, kita sudah di rumah Tuhan. Saudara, roh itu belum bekerja sama sekali. Artinya, secara langsungnya, saudara, berarti kamu belum dilahir baru. Roh itu belum nyala. Kenapa? Waktu kamu berbuat dosa, roh nggak nyala. Waktu kamu melakukan ini, rohmu nggak nyala. Dan itu artinya bahwa kamu belum dilahir barukan. Dan problem terbesar dari kerajaan Allah adalah, dari awal saya mengatakan, adalah bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan kenyataan bertobat ini, saudara, dan sangat sedikit orang-orang dipilih Tuhan. Yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Bertobatlah ini adalah menunjukkan orang-orang yang dipilih Allah. Jadi bukan hanya bertobat selesai, kemudian bisa berbuat jahat lagi, terus menyangkali iman Kristen. Bukan, bertobat masuk kerajaan Allah. Dan ini pekerjaan dari Allah sendiri. Pekerjaan Roh Kudus di dalam karya Kristus. Jadi ini adalah sesuatu yang sempurna. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Begitu kamu bertobat dari karya Allah, kamu masuk dalam kerajaan, kamu dibentuk dengan sempurna. Dan kita bersyukur hari ini. Jangan sampai kita tidak menyalahkan dan kita tidak diberikan satu penyertaan Roh Kudus. Kalau saudara melihat sejarah ke belakang, perjalanan hidup saudara, apa yang kita alami, oh ya, aduh, Tuhan sadarkan di sini. Saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Setiap kali kita sadar kelemahan kita tahu kekerasan hati kita tahu apa yang menjadi kita itu bisa dongkol semuanya, dan kita sadar, dan kita bisa mengerti itu semuanya, dan firman itu membawa pada Kristus. Saudara, itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita sadar, kita kemudian sadar kita itu mencaci maki orang, itu bukan dari Roh Kudus. Kita sadar Tuhan yang berkuasa, kita serahkan pada Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, di luar itu, saudara, itu bukan pekerjaan. Ya. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.